Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Vegeta yang kembali bangkit setelah melihat Android 17 yang mengorbankan dirinya. Nampak Vegeta sangat geram kepada Jiren karena telah membuat temannya berkorbanan lagi. Di sini Vegeta mencoba untuk mengeden untuk mengeluarkan kekuatan yang ia miliki. Namun sayangnya semua kekuatan dan juga stamina-nya telah habis. Walaupun begitu, di sini Vegeta tetap menyerang Jiren secara bertubi-tubi karena tak mau harga dirinya sebagai seorang bangsa Saiyan sampai diremehkan. Walaupun begitu, di sini dalam bentuk ini kekuatan Vegeta sama sekali tak bertenaga dan sangat mudah ditahan oleh Jiren. Bahkan Jiren mampu untuk menghajar Vegeta sampai dia hampir keluar dari arena pertarungan. Beruntungnya Vegeta masih bisa bertahan. 貴様ごときこのままで十分か。ベジータのパンチに自ら舞台を降りろ。やかましい。遊びはここまでだ。そうか。Kemudian Vegeta pun segera mengingat kenangannya bersama Cabba dan juga pertama kali ia bertemu. Nah, di sini Vegeta pun juga mengingat kenangannya bersama keluarganya di saat dia masih bahagia. Sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dia harus melindungi orang-orang yang ia cintai dan mengingkari janji sebagai seorang bangsa Saiyan itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan bagi Vegeta karena dapat merendahkan harga dirinya sebagai seorang pangeran Saiyan. Mau tak mau, di sini Vegeta pun harus kembali bangkit dan bertarung melawan Jiren kembali demi bisa menepati janjinya. Sementara itu, Jiren pun hanya masih melihat Vegeta tanpa mengucapkan apapun. Kemudian setelah kembali bangkit di sini, Vegeta pun langsung meludah dan segera menyerang Jiren. Walaupun beberapa kali Vegeta mencoba untuk menghajarnya, di sini kekuatan Vegeta sama sekali tak setara Jiren yang membuatnya harus menerima pukulan telak dari Jiren. Walaupun begitu, di sini Vegeta masih mampu bangkit kembali karena dia masih memiliki semangat untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Jika di sini Vegeta sampai kalah di hadapan Jiren, maka semuanya akan benar-benar berakhir. Maka dari itu Vegeta pun kembali menyerang Jiren dan mencoba memukulnya. Namun semua serangan itu sia-sia karena Jiren mampu menahannya, bahkan menghajar Vegeta dan memberikannya pukulan bertubi-tubi untuk menyadarkan Vegeta tentang kelemahan yang ia miliki. Nah, di sini nampak kalau Goku yang tak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa melihat sobatnya dipukuli habis-habisan. Dan sampai ada akhirnya pukulan Jiren yang begitu keras berhasil membuat Vegeta tak berdaya dan bertekuk lutut. Kemudian di sini Jiren meminta kepada Vegeta untuk menyerah saja karena tak mungkin baginya untuk menang. Namun Vegeta menolak tawaran dari Jiren mentah-mentah karena dia lebih baik mati daripada harus kalah di hadapan monster ini. Kemudian Jiren pun segera melapisi tangannya dengan menggunakan energi yang cukup besar dan segera memukul Vegeta hingga membuatnya hampir keluar dari arena pertarungan.
Di saat Vegeta tak sadarkan diri, dia pun mendapatkan bayang-bayang dari istrinya yang sedang meminta kepadanya untuk kembali dengan selamat. Nah, di sini Vegeta langsung kembali bangkit dan akan segera kembali menghadapi Jiren dengan kekuatan terakhirnya. Di sini alasan Vegeta masih bisa bangkit kembali karena dia tidak bertarung untuk dirinya sendiri, melainkan bertarung untuk orang-orang yang ia sayangi. Kemudian di sini Vegeta pun langsung menembakkan Final Flash kepada Jiren untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Walaupun ia sadar serangan itu tak akan mampu untuk mengalahkannya. Walaupun begitu, di sini setidaknya Vegeta telah mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki sebelum ia benar-benar dihajar oleh Jiren keluar arena. Kali ini nampak Vegeta benar-benar sangat sedih karena tak bisa memenuhi janjinya kepada Kaba. Oleh karena itu, dia pun menyerahkan seluruh energi dan juga kepercayaan terakhirnya ini kepada Goku agar dia bisa memenangkan turnamen kekuatan ini. Goku yang telah menerima energi dari Vegeta, dia pun bisa bangkit kembali. Goku merasakan kalau saat ini harapan yang sangat besar dari Vegeta sudah mengalir di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Goku pun langsung berubah menjadi Super Saiyan Blue dan akan kembali bertarung melawan Jiren. Di sini Jiren pun sudah tak sabar lagi untuk menghajar Goku. Kemudian mereka pun kembali melakukan pertarungan. Sekuat apapun Goku mencoba, kalau hanya dalam bentuk Super Saiyan Blue, dia tak akan mampu untuk mengalahkan Jiren. Dan Goku hanya menjadi samsak tinjunya saja. Walaupun begitu, Goku pun kembali bangkit untuk bertarung melawan Jiren. Walaupun hanya dengan menggunakan bentuk biasa, dia pun tak akan menyerah. Namun kekuatan Jiren yang sangat overpower mampu menghajar Goku secara bertubi-tubi. Di sini Goku pun menerima serangan telak dari Jiren yang begitu banyak, bahkan sampai membuatnya tak berdaya untuk menghadapinya lagi. Di sini semakin lama Goku semakin melemah akibat terus menerima pukulan telak dari Jiren yang menyakiti tubuhnya. Hanya tinggal menunggu waktu saja kekalahan dari alam semesta ketujuh akibat Goku yang sepertinya sudah tak mampu lagi untuk melanjutkan pertarungan karena Goku di sini hanya dijadikan samsak tinju yang sangatlah menggenaskan.
di mana semua pukulan yang dilancarkan oleh Jiren sebelumnya membuat pandangan Goku menjadi kabur akibat dia yang sudah mulai kehilangan kesadaran. Nah, di sini jika Jiren melancarkan satu pukulan lagi, maka semuanya akan benar-benar berakhir. Goku sudah tak memiliki harapan lagi untuk bisa memenangkan turnamen kekuatan ini. Semua teman-temannya pun juga sudah pasrah kalau Goku benar-benar akan kalah. Namun tiba-tiba sebuah keajaiban muncul di mana Goku berhasil menghindari serangan dari Jiren. Ternyata Goku telah kembali berhasil membangkitkan kekuatan ultra instingnya, dan nampak dia sudah bisa menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Jiren, bahkan berhasil memberikannya sebuah pukulan tengklak hingga membuat semua orang terkejut. あと一発食らったら悟空終わりだ。信頼など何？Seketika semua Z-Factor langsung terkejut melihat Goku yang berhasil melancarkan pukulan telak kepada Jiren, dan juga terkejut melihat Goku berhasil membangkitkan kekuatan Ultra Insting. Nampak kalau para Z-Factor mendapatkan secercah harapan untuk bisa memenangkan turnamen kekuatan ini setelah melihat Goku yang membangkitkan kekuatan Ultra Instingnya lagi. Nah, sepertinya mereka akan bisa untuk membuat Jiren benar-benar kalah jika Goku bisa-bisa menguasai kekuatan yang melampaui para dewa. Nampaknya semua penonton sudah tak sabar lagi untuk melihat kedahsyatan pertarungan di antara Goku yang menggunakan kekuatan Ultra Insting dan juga Jiren yang menggunakan kekuatan penuhnya. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan para dewa dan juga para malaikat yang masih melihat Goku yang telah berubah menjadi Ultra Insting. Nah, di sini nampak kalau Goku sudah berhadapan dengan Jiren dan akan siap melakukan pertarungan yang benar-benar sangat sengit. Di sisi lain, Whis pun segera menjelaskan kalau Goku telah melampaui batas tubuhnya hingga dia berhasil mendapatkan kekuatan yang setara para dewa. Akhirnya pertarungan di antara makhluk terkuat di masing-masing alam semesta pun dimulai, di mana Goku langsung meluncur untuk menyerang Jiren, di mana pertarungan mereka benar-benar sangat dahsyat hingga menimbulkan ledakan yang begitu besar di arena pertarungan. Kemudian mereka berdua pun saling melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah satu sama lain dan membuat jual beli pukulan mereka semakin lama semakin sengit hingga menghancurkan arena pertarungan untuk kesekian kalinya. Para dewa pun tak henti-hentinya terpukau melihat pertarungan yang melampaui para dewa hingga membuat Zeno saja sampai terkesan melihat pertarungan yang begitu dahsyat ini. Namun nampaknya masih belum ada yang bisa untuk mengenai pukulan satu sama lain ke arah mereka. Kemudian di sini mereka saling melancarkan serangan tak terlihat ke arah satu sama lain.
Walaupun di sini Goku menggunakan kekuatan Ultra Instinct, dia masih belum mampu untuk menghajar Jiren secara telak. Walaupun saat ini serangan dan juga kecepatannya lebih tajam. Nah, di sini nampak kalau Goku semakin lama semakin dibuat terdesak oleh Jiren karena Goku masih belum benar-benar menguasai kekuatan Ultra Instinct-nya. Kemudian di sini Goku yang merasa semakin lama semakin terpojok, dia pun memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan ini dengan menyiapkan jurus Kamehameha yang sebelumnya pernah ia gunakan untuk mengalahkan Kefla. Di sini tanpa ragu Goku pun segera menembakkan jurus Kamehameha itu kepada Jiren. Dari serangan Kamehameha yang Goku lancarkan kepada Jiren menimbulkan ledakan yang begitu dahsyat di arena pertarungan hingga membuat semua orang terkejut. Namun semua orang akan dibuat lebih tercengang lagi ketika melihat Jiren mampu menahan serangan dahsyat Kamehameha milik Goku yang sebelumnya telah mengeluarkan Kefla. Nah, di sini Jiren berhasil menahan serangan Kamehameha Goku dengan menggunakan kekuatan pelindungnya. Jiren telah mempelajari jurus Kamehameha milik Goku ini di saat dia bertarung melawan Kefla sebelumnya, dan dia tidak akan terjebak pada serangan yang sama. Oleh karena itu di sini Jiren langsung menembakkan tembakan lasernya kepada Goku hingga membuatnya langsung terpental. Nampak di sini Goku berhasil menahan hempasan serangan dari Jiren dengan menggunakan jurus Kamehameha-nya. Walaupun begitu, dia nampak langsung terjatuh akibat terkena serangan yang super dahsyat dari Jiren. Hal itu pun langsung membuat alam semesta ke-11 menjadi congak dan merasa kalau Goku tak akan bisa mengalahkan Jiren dengan menggunakan kekuatan tak sempurna itu. Namun Vegeta pun langsung membantah semua perkataan dari para dewa alam semesta ke-11 dan juga mengcounter balik semua omongan itu. Vegeta mengatakan kalau mereka hanyalah orang-orang yang bermulut sampah, dan dia pun mengatakan kalau para bangsa Saiyan akan melampaui kekuatan mereka jika mereka dalam kondisi yang terpojok, dan itu semua sudah dibuktikan oleh para petarung Saiyan sebelumnya yang berhasil mendapatkan kekuatan overpower jika mereka telah terpojok. Seketika hal tersebut membuat Dewa Badut menjadi sangat panik dan meminta kepada Jiren untuk segera menghabisi Goku sebelum dia mampu untuk menguasai kekuatan Ultra Instinct-nya dengan sempurna. Nah, di sini Jiren pun hanya nurut-nurut saja mendengar permintaan dari Dewa Penghancur Badut. Kemudian Vegeta segera menyemangati Goku dan meminta kepadanya untuk melampaui kekuatan Ultra Instinct. Nah, di sini Jiren pun sampai terkejut ketika Goku mampu mengcounter serangannya hingga Jiren tak mampu untuk memukul Goku. Kemudian Goku pun segera menghela napas untuk kembali merasakan kekuatan Ultra Instinct-nya.
Kemudian setelah Goku merasakan kekuatan ultra instingnya lagi, dia pun kembali melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit dengan Jiren. Nah, di sini pertarungan mereka berjalan jauh lebih sengit daripada sebelumnya hingga benar-benar menggetarkan ruangan kekosongan. Nah, di sini nampak para dewa pun dibuat sangat terpukau melihat pertarungan mereka yang begitu dahsyat. Di sisi lain, nampak kalau para Z-Factor menjadi sangat keheranan kepada Goku karena dia telah menggunakan kekuatan Ultra Instinct namun bergerak seperti biasa. Namun sepertinya bukan itulah yang terjadi. Whis yang telah menyadari sesuatu, dia pun hanya tersenyum saja melihat pertarungan Goku melawan Jiren. Di sini nampak kalau Goku sudah mulai memejamkan matanya dan mulai merasakan kekuatan Ultra Instinct yang sudah mulai menyelimiti seluruh tubuhnya. Di sini Whis pun segera menjelaskan kalau saat ini Goku sepertinya mulai benar-benar bisa untuk menguasai kekuatan Ultra Instinct. Nah, Goku saat ini sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya bertarung. Nampak kalau Goku saat ini hanya fokus pada dirinya, lawannya, dan juga pertarungan yang sedang ia jalani saat ini, dimana hawa panas yang dikeluarkan oleh Ultra Instinct milik Goku semakin lama semakin membesar yang membuat aura panas itu sampai ke bangku penonton. Kemudian di sini Belmont yang sangat panik meminta kepada Jiren untuk segera mengakhiri pertarungan ini, di mana saat ini Jiren segera menghajar Goku dengan serangan yang telak, kemudian menghujaninya dengan menggunakan serangan meteor. Di sini nampak kalau semua orang begitu sangat panik melihat Goku yang dihajar serangan bertubi-tubi itu dan berpikir kalau Goku benar-benar akan kalah kali ini. Di saat semua orang panik ketika Goku akan keluar dari arena pertarungan akibat menerima serangan telak dari Jiren, di sini nampak Virus tidak begitu panik karena dia telah menyadari sesuatu dengan kekuatan Goku. Nah, benar saja, tiba-tiba ada sebuah percikan terjadi. Itu pertanda kalau kekuatan Goku saat ini sedang beradu dengan dahsyat bersama Jiren. Kemudian saat ini Goku ternyata telah mengubah pertahanannya menjadi serangan yang sangat mematikan untuk mengcounter semua serangan yang dilancarkan oleh Jiren. Dan benar saja, tiba-tiba ada sebuah serangan laser yang berhasil mengenai Jiren dengan cukup telak. Tidak berhenti sampai di situ, Goku langsung berteriak dengan sangat keras hingga membuat aura kekuatan Ultra Instinct yang langsung menyebar hingga membuat malaikat agung menjadi sangat terkejut. Kali ini kekuatan Ultra Instinct milik Goku benar-benar sangat dahsyat sampai membentuk seperti galaksi.
同士のぶつかり合う衝撃。孫悟空、奴の腕はこれから反撃に転じ始めているというのか。Jiren yang melihat kekuatan Goku semakin kuat membuatnya menjadi bersemangat untuk bertarung dan melampaui kekuatan yang ia miliki juga, dimana Jiren langsung mengeluarkan aura kekuatan yang begitu dahsyat untuk menyaingi Ultra Instinct milik Goku yang sudah semakin kuat. Nah, di sini Jiren segera membuat sebuah bola energi yang sangat besar, kemudian segera mengkompresnya dan menembakkan kepada Goku, dan boom. 俺を倒すためにここまでた答えねばな。ジレンが高ぶるとは。何がどうなろうと勝てばいい。止めることもかなわぬ絶対的な力でに仕留めるのだ。やれジレン。倒せ。 Ya, dalam sekejap mata di sini energi besar yang Jiren lancarkan kepada Goku langsung lenyap tak bersisa. Kemudian Goku pun langsung muncul di belakang Jiren dengan aura ki yang berwarna putih yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura kekuatan yang Jiren tembakkan sebelumnya juga mampu dihancurkan hanya dengan menggunakan satu sentilan saja oleh Goku. Kemudian di sini Jiren mencoba untuk menyerang Goku setelah melihat bola energinya dihancurkan dengan mudah. Namun kekuatan Goku yang berwarna putih ini sudah semakin lama semakin pekat, hingga membuat kekuatan Goku sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya, hingga membuat serangan dari Jiren sama sekali tak mempan. Seketika saat ini semua dewa pun langsung berdiri untuk menyaksikan dan juga menghormati Goku yang telah menguasai dan juga mendapatkan kekuatan yang tidak mudah didapatkan oleh dewa penghancur sekalipun. Nah, di sini Jiren mencoba untuk menyerang Goku lagi, namun semua serangan yang ia lancarkan sama sekali tak ada yang bisa mengenai Goku. Malahan dia yang dihajar oleh Goku hingga membuatnya terhempas. Semua aura ki berwarna putih langsung mulai memudar, dan saat ini muncullah Goku yang telah menguasai kekuatan Ultra Instinct dengan rambut yang telah berbeda, yaitu berwarna putih keperakan. Di sini nampak Virus benar-benar dibuat sangat bangga dan juga tak percaya setelah melihat Goku benar-benar bisa menguasai kekuatan Ultra Instinct, di mana kekuatan yang telah Goku kuasai ini bahkan tak mudah untuk bisa dikuasai oleh dewa penghancur sekalipun, dan hanya para malaikat saja yang bisa untuk menggunakan kekuatan Ultra Instinct.
Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Goku yang akhirnya berhasil menguasai kekuatan Ultra Instinct secara sepenuhnya. Nah, di sini Goku pun segera menunjukkan kecepatan Ultra Instinct yang berhasil menggores sedikit pipi Jiren. Son Goku. Jiren yang tak terima, dia pun akhirnya menyerang Goku secara bertubi-tubi dengan menggunakan pukulan cepatnya. Walaupun begitu, di sini kekuatan Ultra Instinct milik Goku sudah jauh berada di atas angin. Semua pukulan yang dilancarkan oleh Jiren sama sekali tak ada yang bisa mengenainya sedikit pun. Malahan Jirenlah yang harus dihajar oleh Goku hingga membuatnya terpukul mundur. Jiren yang tak terima karena dirinya telah dipukul mundur oleh Goku, dia pun memutuskan untuk segera membuat sebuah bola laser yang cukup besar untuk segera menghabisi Goku. Namun dengan menggunakan kekuatan Master Ultra Instinct milik Goku saat ini, dia mampu untuk menetralisir serangan dari Jiren dengan begitu mudahnya. Setelah Goku berhasil menetralisir serangan dari Jiren, dia pun akhirnya kembali melakukan pertarungan yang sengit melawan Jiren dengan melakukan jual beli pukulan. Nah, di sini nampak kalau Goku berhasil membuat Jiren benar-benar kewalahan untuk menghadapi kekuatan Ultra Instinct-nya. Bahkan semua serangan laser yang ditembakkan oleh Jiren sama sekali tak ada yang bisa untuk mengejar kecepatan Ultra Instinct. Nah, di sini Goku pun langsung meluncur untuk kembali menyerang Jiren. Berapa kali Jiren mencoba untuk menyerang Goku, dia hanya dijadikan samsak tinjunya saja. Bahkan setiap pukulan yang dilancarkan oleh Jiren mampu ditahan dengan mudah olehnya. Dan di sini Jiren pun berhasil dilancarkan sebuah pukulan oleh Goku hingga membuatnya terpental. Yang telah menguasai kekuatan Ultra Instinct mendapatkan kekuatan secara gila-gilaan, bahkan bisa membuat Jiren sampai seperti itu. Nah, di sini Jiren yang tak terima karena dia dihajar habis-habisan oleh Goku, dia pun akhirnya memutuskan untuk segera kembali menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki. Dia pun segera mengingat masa-masa kelamnya terdahulu dan langsung meningkatkan aura kekuatannya ke tingkat maksimal. Di sini peningkatan kekuatan dari Jiren langsung menghancurkan arena pertarungan untuk kesekian kalinya, dan Jiren pun akhirnya kembali ke hadapan Goku dengan aura yang sudah berbeda dan mirip sekali seperti Ultra Instinct dan juga dengan tatapan yang serius. Itu pertanda kalau Jiren benar-benar ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Masaka 俺は負けん。強さこそ正義。強くだから時のように凄まじい木の嵐。どうなって嫌がるんだ。
Alasan Jiren di sini mampu untuk melampaui batas kekuatannya yang sebelumnya karena dia telah mengingat masa lalu kelamnya hingga dia mampu mengeluarkan amarah yang luar biasa. Nah, di sini pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai, di mana Goku dan juga Jiren langsung meluncur ke arah satu sama lain dan melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit. Nampak kalau pertarungan di antara mereka berdua berjalan dengan sangat seimbang. Kemudian di sini Jiren pun langsung menembakkan sebuah laser raksasa kepada Goku untuk segera menghabisinya. Goku yang tak mau kalah, dia pun langsung menembakkan jurus Kamehameha untuk menahan serangan dari Jiren. Namun nampaknya kekuatan Jiren jauh lebih unggul daripada Goku dalam hal energi laser ini hingga Goku harus terkena serangan telak dari Jiren. Kemudian di sini Goku yang masih mampu bangkit kembali, dia pun langsung meluncur ke arah Jiren untuk melakukan batu gedik. Nah, di sini nampak kalau pertarungan mereka berjalan dengan sangat seru. Namun kekuatan Jiren kali ini nampak lebih unggul daripada Goku. Akibat dia memiliki kemarahan yang sangat luar biasa. Goku pun dibuat tak berdaya menghadapi kekuatan Jiren yang begitu besar hingga membuatnya tepar. Namun di sini Krillin pun langsung menyemangati Goku untuk bisa bangkit kembali dan menghadapi Jiren. Nah, di sini setelah mendengar suara dari sobatnya yang memintanya untuk bangkit kembali, di sini Goku pun mampu bangkit kembali yang membuat Jiren sangat terkejut melihat Goku yang memiliki kekuatan tak terbatas walaupun telah ia hajar berkali-kali. Nah, di sini Goku sangatlah berbeda dengan Jiren, di mana dia bertarung untuk memenuhi kepercayaan dari teman-temannya yang telah mempasrahkan semua harapan dari alam semesta ke-7 ke dalam pundaknya. Nah, di sini Goku pun akan berjuang dengan sekuat tenaga demi bisa mengalahkan Jiren. Berbeda dengan Jiren, di sini Goku telah melalui banyak hal, di mana musuh-musuh sebelumnya telah menjadi temannya. Itulah yang membuat Goku mendapatkan kepercayaan untuk bisa memenangkan turnamen kekuatan ini dan juga semangat yang luar biasa. Dan di sini walaupun Jiren telah mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki, dia masih belum mampu untuk mengalahkan Goku. Bahkan kali ini Goku mampu bertarung jauh lebih kuat daripada sebelumnya, di mana kecepatan dan juga serangannya semakin lama semakin tajam yang membuat Jiren benar-benar kerepotan. Di sini Goku pun berhasil menghajar Jiren hingga membuatnya tak berdaya.
Kemudian di sini Goku mengatakan kalau ini adalah kekuatan dari kepercayaan teman-temannya. Namun Jiren yang telah mengalami hal-hal yang sangat mengerikan di masa lalu, dia pun langsung mengingatnya kembali dan sangat muak dengan perkataan yang Goku katakan kali ini. Dia pun langsung kembali menaikkan aura kekuatannya dan menembakkan tembakan laser besar ke arah para penonton. Beruntungnya Goku berhasil menangkis serangan dari Jiren dan menyelamatkan teman-temannya. 何が仲間だ。これがオーラのもの。認めたら俺の今まで簡単に消え去るんだ。 Di sini Goku benar-benar tak akan mengampuni Jiren. Dia benar-benar sangat marah karena Jiren sudah berani-beraninya hampir melenyapkan teman-temannya. Nah di sini Goku pun langsung meluncur ke arah Jiren dan berhasil melancarkan sebuah pukulan telak kepadanya. Kemudian mereka pun langsung lanjut melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit dengan kecepatan yang super tinggi. Di sini Vegeta pun langsung menyemangati Goku untuk bisa memenangkan turnamen kekuatan ini dan mengalahkan Jiren. Nampak kalau Goku berhasil menghajar Jiren secara bertubi-tubi. Kemudian dia pun langsung akan menghabisi Jiren dengan menggunakan jurus Kamehameha. Dan di sini serangan Kamehameha itu berhasil mengenai Jiren dengan cukup telak. Nampak kalau saat ini Jiren sudah terkapar akibat menerima serangan telak dari Goku. Nah di sini Jiren sudah pasrah kalau dia benar-benar akan dikalahkan oleh Goku. Ketika Goku akan segera menghabisi Jiren, tiba-tiba dia terjatuh dan keluar sebuah pancaran hitam dari dalam tubuhnya yang langsung menyakiti seluruh tubuhnya dan membuat Goku benar-benar sangat kesakitan. Dan ternyata pancaran kekuatan berwarna hitam itu adalah efek samping dari penggunaan kekuatan Ultra Instinct yang secara berlebihan. Di sini Whis pun juga baru mengetahui kalau efek dari penggunaan kekuatan Ultra Instinct bisa sampai seperti ini. Nah di sini nampak kalau Dewa Badut yang memiliki kesempatan untuk memenangkan turnamen kekuatan ini meminta kepada Jiren untuk segera mengalahkan Goku. Di sini karena Jiren ingin mendapatkan Super Dragon Ball, mau tak mau dia pun harus menggunakan cara kotor seperti ini untuk mengalahkan Goku. Pada akhirnya Jiren pun menembakkan sebuah tembakan laser untuk mengirim Goku keluar dari arena pertarungan. Namun tiba-tiba di sini Goku diselamatkan oleh Frieza yang ternyata masih berada di arena turnamen dalam kondisi yang masih baik-baik saja karena sebelumnya dia berhasil selamat. Bukan hanya itu, di sini nampak juga kalau Andre 17 juga berhasil selamat dari ledakan serangan dari Jiren sebelumnya dan dia masih bisa untuk melakukan pertarungan. Setelah melihat Goku tak berdaya, di sini akhirnya Andre 18 dan juga Frieza segera menyatukan kekuatan mereka untuk menghadapi Jiren. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini, setelah Goku sebelumnya melemah akibat dia yang sudah berlebihan menggunakan kekuatan Master Ultra Instinct, akhirnya di sini Frieza dan juga Andre 17 akan menyatukan kekuatan mereka untuk menghadapi Jiren.
Akhirnya pertarungan di antara mereka bertiga pun dimulai, di mana Jiren pun langsung menyerang Andre 17 dan juga Frieza. Namun di sini nampaknya mereka berdua masih mampu bertahan dari serangan Jiren karena kekuatannya sudah tidak sekuat sebelumnya. Nah, di sini Frieza pun juga telah berhasil menahan Jiren dengan menggunakan bebatuan. Kemudian Andre 17 juga segera menyerang Jiren dengan menggunakan sebuah energi laser hingga membuat Jiren muntah karenanya. 敗北を味わうと感じませんよ。この私バカな奴らだ。おやですね。あなた得意のポーカーフェイスはどうしたんだ。一度砕かれた強さとはその身をもって強さが砕けたと言ったな。 Kemudian di sini akhirnya Andre 17 dan juga Frieza berhasil membuat Jiren bertekuk lutut di hadapan mereka. Di sini Frieza kembali meremehkan Jiren dan akan segera menghabisinya. Namun tiba-tiba Toppo langsung marah kepada Jiren karena dia berani-beraninya bertekuk lutut di hadapan musuh. Di mana Toppo segera menyemangati Jiren dan mengatakan kalau dia benar-benar sangat kagum dengan kekuatan Jiren dan berharap bisa memiliki kekuatan yang sama. Setelah mendengar kata-kata dari Toppo, di sini tiba-tiba Jiren seperti mendapatkan pasokan energi baru yang membuatnya langsung meningkatkan aura kekuatan hingga membuat Frieza dan Andre 17 langsung terpental. もうこちらを見る気力もあります。何をしている。敵を前にしてひざまずくのか。ですね。俺で誰も信頼せずに己の強さを磨いて。まったく。お前は強い。 Kemudian di sini Jiren melancarkan serangan yang sangat dahsyat kepada Andre 17 dan juga Frieza. Di sini mereka berdua mencoba untuk menahan serangan tersebut. Namun nampaknya kalau serangan dari Jiren ini benar-benar sangat luar biasa hingga membuat mereka berdua benar-benar kerepotan. Nah, di sini Goku pun juga mencoba untuk bangkit demi bisa membantu mereka berdua. Di saat Frieza dan juga Andre 17 terpojok, tiba-tiba Goku berhasil datang tepat waktu dan berhasil membantu mereka untuk bertahan dari serangan Jiren. Kemudian di sini Goku pun meminta maaf kepada Andre 17 dan juga Frieza karena telah menyerahkan semuanya kepada mereka karena seharusnya dialah yang mengalahkan Jiren. Kemudian mereka pun segera menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan aura kekuatan Jiren yang begitu dahsyat. Jiren yang melihat Goku bangkit kembali begitu sangat senang karena dia bisa menghadapi Goku lagi. Oleh karena itu dia pun langsung meningkatkan aura kekuatannya dengan begitu dahsyat hingga membuat mereka bertiga kewalahan. Walaupun begitu di sini akhirnya Goku, Frieza dan juga Andre 17 langsung mengerahkan kekuatan penuh mereka dan berhasil menghancurkan aura ki milik Jiren yang telah meningkat drastis. Kemudian di sini akhirnya pertarungan terakhir di antara mereka bertiga pun dimulai, di mana Goku, Frieza dan juga Jiren segera melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit. Nampak para Z-Factor dibuat cukup terkejut karena akhirnya Goku dan juga Frieza yang sebelumnya adalah musuh bebuyutan mereka bekerja sama untuk melawan Jiren.
Nah, di sini nampak kalau Android 17 bekerja sebagai seorang support sistem dari belakang untuk membantu Goku dan juga Frieza menghajar Jiren. Walaupun Jiren di sini berhasil dibuat terpojok, dia belum menyerah begitu saja. Dia berhasil menghajar Goku dan juga Frieza hingga membuat mereka tak berdaya. Kemudian dia pun langsung mengincar Android 17 kepada Goku untuk segera melemparkannya ke arah Jiren. Di sini Goku pun langsung melemparkan Frieza ke arah Jiren yang langsung menghajarnya hingga ke dalam tanah. Kemudian Goku pun juga ikut bersama Frieza untuk segera membantunya mengeluarkan Jiren. Di sini mereka berdua pun segera menggabungkan kekuatan untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Nampak kalau saat ini kekuatan dari mereka berdua sama sekali tak ada yang bisa menghentikan walaupun Jiren sekalipun, dan akhirnya Jiren pun berhasil dibuat keluar dari arena pertarungan. Pada akhirnya perjuangan dari Jiren pun harus benar-benar berakhir di sini. Nampak kalau saat ini mereka bertiga telah keluar dari arena pertarungan karena Jiren yang sudah tidak mampu lagi membendung kekuatan besar dari mereka berdua. Dan dengan keluarnya Jiren dari arena pertarungan, maka alam semesta ke-11 akan dilenyapkan oleh Zeno. Nah, di sini sebelum mereka dilenyapkan, Goku segera menghampiri Jiren dan mengatakan kalau dia benar-benar sangat kagum dengan kekuatan dari Jiren karena mereka bertiga harus bekerja keras dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan Jiren seorang. Di sini Goku berharap kalau suatu hari nanti dia bisa bertemu lagi dengan Jiren agar dia bisa bertarung melawannya. Di sini Jiren pun akhirnya lenyap dengan meninggalkan senyuman kepada Goku. Dan pada akhirnya di sini Android 17 dinyatakan sebagai pemenang dari turnamen kekuatan seluruh alam semesta. Dan pada akhirnya Shinkan pun segera mengumpulkan ketujuh bola naga dan segera membangkitkan sang naga besar. Setelah Shenlong muncul, pada awalnya Android 17 bingung dengan apa yang akan ia minta kepadanya. Namun setelah dia melihat ke arah Goku, dia pun akhirnya meminta kepada Shenlong untuk mengembalikan alam semesta yang sebelumnya telah dilenyapkan karena pastinya Goku ingin bertarung melawan Jiren lagi. Nah, di sini akhirnya seluruh alam semesta yang sebelumnya dilenyapkan akhirnya dikembalikan oleh Shenlong. Nampak semua penduduk alam semesta yang telah dilenyapkan mereka sangat berbahagia karena telah dihidupkan kembali. Nah, di sini alam semesta ke-6 juga telah dihidupkan. Nampak kalau Cabba begitu sangat berbahagia karena gurunya telah menepati janjinya. Kita juga akan diperlihatkan alam semesta ke-11 yang juga telah dihidupkan kembali oleh Zeno. Nampak kalau Jiren sudah tak terikat lagi dengan masa lalu akibat Goku yang sebelumnya telah bertarung melawannya, dan dia sangat ingin kembali bertarung melawan Goku sebagai seorang rival yang mampu untuk meningkatkan kekuatan di antara satu sama lain.
あジレイ、過去にとらわれて生きてきただけは俺たちの期待に応えようでつながりができたんじゃないのか。トッポ、次に、ああ、次は勝つ。孫悟空。 Kemudian di sini para Zivert pun segera berkumpul dengan rasa yang berbahagia karena telah berhasil memenangkan turnamen kekuatan dan juga mengembalikan alam semesta yang lain. Kemudian di sini Whis pun memberikan hadiah yang sangat mengejutkan bagi Frieza, yaitu menghidupkannya kembali. Dan ternyata ini adalah hadiah dari virus kepada Frieza karena sebelumnya Frieza telah berjuang habis-habisan untuk mempertahankan alam semesta mereka. Namun di sini Frieza pun segera mengatakan kalau dia tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kejahatan di alam semesta ke-7. Namun Goku pun segera mengatakan kalau Frieza sampai melakukan hal itu, maka dialah yang akan mengalahkannya. Kemudian di sini dua Zeno pun langsung menghampiri Goku dan mengatakan kalau sebelumnya mereka telah meramalkan kalau alam semesta yang menang akan mementingkan kepentingan dari alam semesta yang lain dan tidak akan egois sendiri. Namun jika mereka sampai egois, maka mungkin Zeno sama akan melenyapkan alam semesta tersebut. Dan di sini Daishinkan pun mengharapkan suatu perubahan setelah turnamen kekuatan ini kepada para alam semesta yang lain setelah melakukan pertarungan di turnamen kekuatan. Dan inilah dia happy ending pada cerita Dragon Ball Super, di mana para malaikat dan juga Daishinkan langsung mengucapkan selamat kepada para alam semesta ke-7 yang telah memenangkan turnamen kekuatan ini, dan juga Goku beserta Zeno yang melakukan tos tanda perpisahan mereka seperti sebelumnya. Dan akhirnya cerita Dragon Ball Super kali ini pun ditutup dengan pertarungan di antara Goku dan juga Vegeta sebagai seorang maniak bertarung, di mana pertarungan yang dilakukan oleh mereka berdua membuat kita sedikit bernostalgia dengan pertarungan pertama di Dragon Ball Z antara Goku dan juga Vegeta. 苦手の極意はどうした？偶然できただけみてえでよ。できねえんだ。何？ならばこの俺がそれになれ。貴様だけは俺より先に入れてやる。待てよ。ベジータ。いけてんだ。もっと強くなれっぞ。サイヤ人の強さに。 Dan cerita Dragon Ball Super pun berakhir di sini, di mana kita akan menunggu Dragon Ball Super Season 2 yang entah kapan akan rilisnya. Dan alur cerita Dragon Ball Super pun berakhir di sini. Bagaimanakah keseruan dari admin yang akan membahas alur cerita selanjutnya? Tonton saja kelanjutan dari cerita admin yang akan buat di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.